juga gitu, 1080 bagi 3260, and yang milk juga gitu sama. Nah, sekarang kita bisa hitung join cost-nya yang kita alokasikan berapa. Nah, join cost-nya kita tadi kan punya 720 nih yang di awal. Ya udah kita tinggal kali aja sama bobotnya. Berarti kalau tofu 0,59 kali 720. Kalau tempe berarti 0,33 kali 720 dan kalau milk 0,08 kali 720. Pokoknya total si join cost allocated ini harus sama dengan join cost yang ada kita bikin di awal. Dan tadi kita punya join cost-nya 720, maka yang harus kita alokasikan totalnya juga harus 720. Gitu. Jadi poinnya kalau sales value split off adalah kita lihat ini, dua line ini. Jadi berapa selling price-nya pada saat split off point dan berapa jumlah produk yang dibikin pada saat itu. Nah, kita langsung kaliin aja. Kalau misal NRV itu basically adalah final sales value dikurangin dengan separable cost-nya. Nah, jadi yang kita lihat di sini bukan lagi selling price at split off point, tapi sales value di akhirnya. Nih, kalau kita lihat, kan si barang ini, si tofu, tempe, dan milk ini bisa diproses lebih lanjut. Ketika kita proses lebih lanjut jadi milk, tofu, tempe, nugget, dan soyola, dia punya harga dan jumlah unit yang baru. Selling price dan number of product yang baru atau unit yang baru. Nah, kita pakai angka itu untuk menghitung final sales value-nya. Jadi, kalau tofu, kan ada milk tofu tadi ya. Berarti 3,5 kali 825. Tempe nugget juga, soyola juga. Nanti kita dapat total. Nah, kita nggak boleh langsung weighting kayak yang tadi sales value at split off method, karena kita harus cari NRV-nya dulu. Tadi ya, NRV itu adalah final sales value dikurang dengan separable cost-nya. Nah, kita tinggal masukin aja nih, separable cost-nya kan juga udah tahu. Additional cost-nya untuk memproses si tofu jadi milk tofu itu 300. Kalau tempe jadi tempe nugget itu 220. Dan milk juga begitu. Kita masukin aja ke sini, ke tabelnya. Kita kurangin, jadi final sales value dikurang dengan separable cost-nya, kita akan dapat NRV at split off point-nya. Nah, disitulah yang baru kita bisa weighting, lakuin pembobotan di situ. Berapa sih bobotnya? Nah, di situ ya udah langsung aja sama kayak tadi. Berarti NRV-nya milk tofu 2588 dibagi totalnya 3920. Tempe nugget juga sama, soyola juga sama. Nah, joint cost allocated, ingat kalau misal kita alokasikan joint cost, selalu kita kalikan bobotnya adalah dengan joint cost-nya. Jadi bukan dengan selling price-nya atau dengan NRV-nya, tapi dikalikan dengan joint cost yang awal kita udah punya. Nah, bobotnya 0,66 kita kali dengan 720 joint cost yang awal. Gitu. Tempe nugget juga nih. Bobotnya 0,27 kita kali 720. Yang milk juga, soyola. Nanti kita akan dapat total joint cost-nya harus sama 720 seperti di awal. Gitu. Nah, terus yang nomor 2, should Soyjoy process each of the products further? Calculate and write your conclusion below. Jadi dia tanya apakah better si Joy Soy ini proses aja nih barang-barangnya lebih lanjut atau enggak. Jadi si tofu jadi milk tofu, tempe jadi tempe nugget, milk jadi soyola, atau let it be aja. Ya udah tofu, tempe dan milk gitu. Nah, cara hitungnya adalah kita harus lihat nih profit or loss yang kita dapat ketika kita lakukan further processing dan enggak. Nah, angka itu kita bisa dapat dari mana sih? Kalau misalnya kita lihat yang tadi, sales value at split off method, ini kan kita ngitung benar-benar berapa sih harga pada saat dia di split off point, kemudian kita kalikan dengan number of product-nya. Nih, jadi benar-benar yang tofu tadi ya, selling price-nya berapa, 2,75, kita kali number of product-nya. Berarti kan ini benar-benar raw, mentah banget, cuman tofu, tempe, sama milk. Nah, itu kan berarti kita nggak proses further. Terus kalau misal kita lihat yang NRV method, yang NRV tadi kita hitung, itu kan final sales value dikurangin dengan separable cost-nya. Berarti anggapannya kan kita sudah melakukan nih, memproses si tofu jadi milk tofu. Kita pengen tahu nih berapa sih sebenarnya value dari si milk tofu ini setelah kita kurangin dengan separable cost atau cost untuk memproses si tofu lebih lanjut menjadi milk tofu. Nah, otomatis kita bisa bilang kalau angka NRV ini adalah angka ketika kita memproses lebih jauh nih dari si tofu jadi milk tofu. Nah, makanya untuk kita cari profit or loss-nya kita tinggal selisihin aja. Berarti antara si NRV kita kurang dengan sales value at split off point. Kalau yang NRV berarti kan ketika kita udah proses lebih lanjut
berapa sih sebenarnya di split off itu nilainya ketika kita sudah proses lebih lanjut? Oh, 2588 untuk tofu. Nah, sales value at split off point-nya 1925. Angkanya dapat dari mana? Dapat dari yang tadi. NRP yang udah kita cari, jadi final sales value dikurang separable cost. Kalau yang split off juga sama, jadi sales value at split off point-nya berapa. Ketika kita kurangin tofu, tempe, sama milk, oh kita bisa conclude ternyata yang tofu ini profit, yang milk juga profit, tapi yang tempe di sini minus. Ada loss minus 18 karena NRV-nya lebih rendah daripada sales value at split off. Jadi kita bisa simpulin bahwa ternyata kalau kita proses lebih jauh si tempe, kita tuh malah rugi. Karena harusnya kita bisa dapat 1080, tapi kita malah cuma dapat 1063. Kita rugi 18 di sini. Kalau misal tofu kan kita jelas untung ya. Ketika kita proses lebih lanjut, kita dapat 2588 nih di split off point-nya. Tapi ketika kita nggak proses cuma 1925, kita sebenarnya punya keuntungan 663 dari situ. Nah, kan pertanyaannya tadi apakah dia harus memproses lebih lanjut atau enggak. Nah, kesimpulannya adalah bisa kita bilang kalau oke, ternyata si tofu sama milk ini better kita proses lebih lanjut aja. Kenapa? Karena dia menghasilkan profit ketika kita proses lebih lanjut. NRV-nya lebih tinggi daripada sales value split off point-nya. Sedangkan tempe, kita nggak perlu proses lebih lanjut. Kita biarin dia jadi tempe aja, karena ketika kita proses lebih lanjut, si Joy Soy ini malah rugi minus 18. Gitu. Nah, terus yang nomor 3, based on the computation in point 1, you as a new management accountant are required to give recommendations to the management. The management also need to see the new joint cost allocation under NRB method. If there is byproduct, Jose will sell at split of point and use production method. Oke, intinya dia tuh pengen tahu, jadi sebenarnya rekomendasi kita itu ke manajemen tuh sebenarnya apa, gitu. Berdasarkan penghitungan kita dari nomor 1. Terus dia bilang kalau misalnya ada byproduct, Joyce akan jual pada split of point dan pakai production method, gitu. Nah, kita lihat di sini nih, value-nya. Either itu net NRV ataupun sales value at split of point, semuanya tuh angkanya kalau tofu sama tempe oke lah, paling cuma beda 1000 gitu kan. Yang satu 2500, yang satu 1000. Satu 1900, satu 1000. Tapi si milk ini angkanya kecil banget, cuma 270, 255. Jadi kalau misal kita ilangin si milk ini sebenarnya nggak signifikan buat si tofu sama si tempe. Jadi kita bisa bilang bahwa milk ini adalah byproduct-nya dari si soybean yang tadi kita udah diproduksi sama si Joy Soy. Nah, kan di sini dibilang kalau misal ada byproduct, Joy Soy akan jual pada split of point pakai production method. Nah, tadi ingat kalau misal production method byproduct itu mana tadi? Nah, production method byproduct-nya itu kita recognize inventory-nya atau kita akan masukin di bagian COGS di sini. Nah, berarti otomatis akan muncul nih untuk cost sendiri ya. Jadi ada cost sendiri untuk byproduct sebesar 255. Itu ya, kita pakai sales value at split of point-nya. Tadi 1,7 kali 150. Nah, join cost-nya kita punya 720. Dari join cost 720 itu sebenarnya yang 255 itu byproduct. Jadi kita tuh nggak boleh mengalokasikan yang 255 untuk tofu dan tempe. Kenapa? Karena kita pakai production method. Cost-nya dia, cost-nya si susu, itu diakui secara terpisah. Nah, kan ini dianggap sebagai COGS byproduct ya. Maka join cost yang kita punya sekarang untuk dialokasikan ke tofu dan tempe itu adalah selisihnya. 720 dikurang 255 atau 465. Gitu. Nah, terus kan di sini dia bilang Joy akan jual pada split of point ya. Nah, di sini kita ya udah kita hitung aja kalau misal sales value at split of point. Berarti kan ini masih sama ya tofu dan tempe. Kenapa kita nggak masukin milk di sini? Karena milk itu adalah byproduct. Jadi udah nggak pakai alokasi joint cost yang ini. Cost-nya dia oke, pokoknya 255 semua itu untuk milk karena dia adalah byproduct. Sedangkan yang ini sisanya 465 inilah yang kita alokasikan either itu ke tofu ataupun ke tempe. Nah, sales value of total production at split of point-nya kita masih pakai angka yang sama kayak tadi. Cara ngitungnya tetap sama ya. Jadi selling price at split of point-nya kita kalikan dengan number of product-nya. Either itu untuk tofu maupun untuk tempe. Kan dapat 1925 tofu dan tempenya 1080. Terus sama kita weighting lagi bobotnya. Berarti kan tofu 1925 bagi 3005. Kalau yang tempe berarti 1080 dibagi 3005. Ya udah, terus kita kaliin aja joint cost-nya. Tadi joint cost yang kita punya bukan lagi yang 720, tapi yang 465. Kenapa? Karena itu tadi.
udah ada sebagian masuk sebagai cost-nya by product. Jadi 0,64 bobotnya untuk tofu kita kalikan dengan 465. Tempe juga gitu. Total joint cost yang akan kita alokasikan nanti harus sama, 465. Gitu. Oke, itu buat problem satu dulu terkait dengan joint cost dan by product, joint product and by product. Ada yang mau ditanya mungkin? Oke, kalau belum ada, mungkin gue lanjut aja dulu ke yang kedua. Yang kedua ini adalah supporting department cost. Jadi kalau misal tadi yang joint product and by product, ini kan kita ngomongin gimana sih kita mengalokasikan cost ketika kita produksi nih dari awalnya cuma susu mentah, itu kita jadiin krim sama liquid skim, berapa sih sebenarnya cost yang pengen gue taruh untuk krim, berapa sih costnya yang pengen gue taruh untuk liquid skim. Nah itu yang kita lakukan di joint product tadi sama by product. Nah kalau misalnya supporting department cost, ini kita melakukan hal yang berbeda. Jadi kita pengen tahu nih, dari supporting department yang kita punya, berapa sih cost yang bisa kita alokasikan ke masing-masing operating department gitu. Nah, mungkin definisinya dulu kali ya, terminologinya. Jadi kalau misal operating department ini adalah department yang directly adds value to a product atau service. Jadi departemen yang memang langsung berkaitan dengan proses produksi. Jadi misal emang departemen untuk produksinya, departemen untuk finishing production atau something apapun itulah yang berkaitan langsung dengan produksi si barang. Tapi kalau misal kita ngomong supporting department atau support service department ini adalah departemen yang mendukung adanya si operating department. Kalau misal kita ngomong kayak engineering, IT, itu kan sebenarnya nggak langsung berkaitan sama si produksinya ya. Jadi kan engineering sama si IT ini mendukung gimana caranya si operating department ini bisa beroperasi dengan baik ketika kita memproduksi barang-barang yang nantinya akan dijual. Nah, yang pengen dilakukan di sini adalah gimana sih cost-cost overhead cost-nya, ini ya, overhead cost-nya. Jadi, cost yang related ke marketing, advertising, dan internal service yang lainnya, itu ketika kita buat, berapa sih sebenarnya yang perlu kita alokasikan dari masing-masing support department ini ke operating department atau production department-nya itu. Nah, ada dua metode untuk mengalokasikan supporting department cost, single rate dan dual rate. Sebenarnya ini nggak terlalu matters kalau misal di UAS biasanya nggak keluar pertanyaan tentang single rate dan dual rate. Tapi intinya FYI aja kalau misal single rate dia itu nggak memisahkan nih antara adanya fixed cost dan variable cost. Jadi ya udah yang bawah ya single rate di sini machining department oke 84.000, assembly department 168.000. Tapi kalau misalnya si dual rate ini tuh kita perlu ada fixed cost dan variable cost. Tuh. Jadi kalau si fixed cost-nya berarti kan ini, kita udah dapat fixed overhead rate-nya, kita hitung aja berapa sih fixed cost-nya untuk machining department, berapa fixed cost-nya untuk assembly department, gitu. Dan variable cost-nya juga kita hitung, baru kita dapat total cost-nya. Itu kalau dual rate. Intinya kalau single rate, ya udah langsung cost-nya break gitu aja. Kalau dual rate, kita pisahin ada fixed cost, ada variable cost-nya juga. Gitu. Tapi mungkin menurut gue yang lebih penting untuk dipahami adalah yang ini. Three methods in allocating supporting departments. Ada direct method, step down method, sama reciprocal method. Nah, bedanya apa sih? Di sini pokoknya gue udah masukin definisinya. Jadi mungkin bisa dibaca aja nanti ketika buka Excel-nya. Tapi mungkin di sini gue mau nge-highlight aja. Kalau misalnya kita ngomonginnya direct method, itu nih langsung. Each support department's budgeted cost to operating departments only. Jadi nggak ada alokasi ke support department yang lain. Kalau misal kita lihat di sini ya, jadi si engineering and production control ini punya budget overhead cost-nya 300.000. Si materials management punya budget overhead cost-nya 264.000. Ini supporting department-nya. Operating department-nya ada machining and assembly. Nah, di sini kita langsung alokasi nih. Oke, untuk engineering 300.000 full untuk machining dan assembly. Tapi kalau misal kita ngomongin step dan allocation method, 300.000 si engineering and production control ini kita bagi lagi untuk machining dan assembly, juga untuk materials management. Jadi kalau direct beneran cost-nya si supporting ini kita bagi cuman untuk si operating department. Tapi kalau misalnya si step down method kita bagi ke semuanya. Jadi untuk masing-masing supporting department dan operating department semuanya dapat kebagian cost-nya. Gitu.
Bedanya di situ sih kalau antara direct method dan step down method. Nah, kalau reciprocal method ini yang agak beda. Di sini kita akan pakai linear equations biasanya. Jadi kita tentuin dulu koefisiennya, bikin persamaannya, baru nanti kita cari masing-masing cos-nya. Nanti bakalan ada di soal. Mungkin akan lebih clear kalau lihat dari soal sih daripada di sini. Untuk yang reciprocal. Itu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke soal aja. Problem yang kedua. Problem 2, ini KAP-AKT is an audit firm which provides assurance and consulting services to its clients. KAP-AKT has two supporting departments, client management and information systems. Jadi supporting department dia ada dua, ini client management sama information system. Nah, ini support department. KAP-AKT uses a number of clients to allocate CM costs and processing hours to allocate ES costs. Jadi kalau kalian masih ingat di AB yang paruh 1, saya ingat gue, itu tuh ada membahas tentang cost driver. Jadi cost driver tuh apa sih? Cost driver itu adalah kayak basis penghitungannya si cost ini. Jadi kalau misal kita ngomongin client management, cost drivernya berarti kalau di sini adalah number of clients. Artinya cost-nya dia itu dihitung berdasarkan berapa jumlah kliennya. Semakin banyak kliennya dia, maka semakin besar cost yang akan dia keluarkan. Gitu. Kalau information system, di sini cost driver-nya dibilang adalah processing hour. Artinya semakin banyak atau semakin lama processing hour yang dilakukan sama si supporting department ini, maka cost-nya dia juga akan semakin besar. Gitu. Jadi, itu kayak maksudnya dari kalimat yang ini. KPKT uses a number of clients to allocate CM cost and processing hours to allocate IS cost. Nah, terus for the first quarter of 2023, KPAKT records the following cost. Jadi ini quarter pertama 2023 dia ada cost ini. Ada budgeted cost awalnya, number of clients-nya, processing hours-nya, auditor hours-nya, dan consulting hours-nya. Semua udah ada. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, allocate the supporting department's cost to the operating departments using the step-down method. First, allocating the supporting department that has a higher percentage of total support given to other support departments. Nah, di sini kita diminta untuk mengalokasikan si support department cost ini, jadi costnya si client management sama information system, ke masing-masing operating department pakai step down method. Kalau step down, ingat tadi bedanya sama direct. Kalau misal direct, semua cost dari supporting department semuanya masuk ke operating. Kalau step down, costnya itu masih dibagi-bagi lagi. Jadi dari supporting department dibagi ke supporting yang lain, dibagi ke operating juga. Jadi kita pakai yang itu, kita bagi ke supporting yang lain juga. Di sini dia bilang alokasiin dulu supporting department yang punya percentage of total supportnya itu lebih tinggi. Nah, sebenarnya kita udah bisa lihat jelas ya, budgeted cost-nya ini kan dari soal ya, 500 sampai 1,7 juta. Kita udah bisa lihat nih, nggak usah kita percentagein juga udah kelihatan jelas kan siapa yang lebih gede. CIS ini information system budgeted cost-nya jauh lebih tinggi daripada client management 1,7 juta. Meanwhile client management cuma 500.000. Nah, for sure maka kita akan alokasiin dulu si information system. Maka di sini kita tulis allocation of information system. Allocation of information system kita tinggal bikin aja langsung nih. Berarti kita langsung minus 1,7 juta. Jadi kan kita langsung abisin ya si information system cost-nya. Nah, 1,7 juta inilah yang akan kita bagi 3 ke client management, assurance service, dan consulting service. Kalau kalian ingat di kalimat ini dibilang cost driver dari si IS atau information system adalah processing hour. Jadi maka kita lihat di sini. Client management berapa sih processing hour-nya? 1320. Oke, kita lakukan pembobotan sebenarnya sama. Jadi 1320 dibagi total semua processing hour-nya kita kali dengan 1.700.000. Kita dapat, oh ternyata cost information system untuk client management 408.000. Terus assurance service juga sama. Di sini processing hour-nya 2530. Ya udah langsung aja berarti 2530 dibagi totalnya kita kali sama 1,7 juta. Begitu juga untuk yang consulting service. Nah, sekarang kalau kita jumlahin, cost-nya si information system udah 0, udah habis. Tapi si client management punya sekarang cost-nya nambah nih, 908.000. Nah, sekarang si 908.000 yang dimiliki sama client management ini harus dibagi.
ke semua bagian, assurance service dan juga consulting service gitu. Kenapa kok information system nggak ke bagian cost-nya lagi gitu? Karena kan information system itu dia udah pakai sepenuhnya cost dia gitu, 1,7 juta. Kan tujuan kita di sini adalah untuk make sure gimana sih cost yang dimiliki sama supporting department ini beneran habis itu dibagi ke either supporting department yang lain ataupun ke operating department. Nah, si information system kan udah habis nih, udah nol. Berarti kan udah beres kerjaan kita. Sekarang yang mesti kita nolin adalah si client management, 908.000. Di sini kita minus 908.000, makanya. Nah, langsung aja kita bisa lihat nih. Client management itu kalau dilihat di sini, CM cost drivernya adalah number of client. Jadi ya udah kita lihat nih, assurance service. Number of client-nya 98, kita bagi aja 98 tambah 84 dikali dengan 908.000. Nah, kenapa nggak dibagi ke information system? Itu tadi ya, information system urusan kita sama mereka udah selesai. Karena udah habis cost-nya dia. Kita nggak perlu nambah-nambahin lagi cost-nya si information system. Nah, tugas kita sekarang adalah ngabisin si client management. Jadi, itu makanya si information system udah nggak perlu dihitung lagi. Di bagian number of client pun juga udah nggak perlu dihiraukan. Gitu. Untuk yang consulting service juga sama ya. Berarti caranya adalah 84 dibagi 98 tambah 84 dikali 908.000. Tinggal kita jumlahin semua aja. Client management totalnya 0, information system 0, assurance kita dapat 1,27, consultingnya 929. Totalnya harus sama 2,2. Yang bagian ini sama bagian ini harus sama 2,2 juta. Gitu. Itu kalau misalnya step down method. Intinya, cost yang di sini harus 0 dan semuanya harus pindah ke operating department. Gitu. Bottom line-nya akan tetap 0 di supporting department-nya. Tapi di bagian atas kalau step down itu tadi ya, kita bagi-bagi cost-nya dulu di sini. Gitu. Nah, yang kedua, allocate the supporting department's cost to the operating departments using the reciprocal method. Nah, sekarang kita diminta pakai reciprocal method. Kalau reciprocal, kita mesti bikin linear equation atau persamaan linear. Ya, intinya persamaan linear itu bikin yang inilah. Si M sama dengan 500.000 tambah 0,24 IS gitu lah. Nah, kita mesti cari dulu nih, nentuin 0,24 sama 0,125-nya dari mana. Kita bikin koefisiennya. Untuk IS, Information System, kan kita punya nih. Dia, cost driver-nya adalah processing hour. Gitu. Supporting department cost selain information system ada client management. Jadi kita bisa bilang untuk di client management ini 1320 dibagi total processing hour-nya. Kita dapat koefisien untuk IS. Kebalikannya, untuk CM berarti number of client ya. Information systemnya 26 dibagi totalnya berapa? Dapat 0,125. Nah, kita bisa bikin persamaan nih. Jadi si client management untuk kita menemukan total cost yang di bawah itu caranya adalah dengan 500.000 cost yang dia punya di awal ditambah dengan 0,24 dikali IS. Costnya IS. Sedangkan kalau misal si IS itu adalah 1,7 juta ditambah dengan 0,125 CM. Gitu. Jadi kalau reciprocal kita bagi rata semuanya. Based on pembobotannya dari awal. Nah, kalau kita udah punya persamaannya, kita selesaikan persamaannya tinggal substitusi aja, masukin. Jadi kan CM sama dengan 500.000 tambah 0,24 IS. Ya udah CM sama dengan 500.000 tambah 0,24 kali IS kita punya 1,7 juta tambah 0,125 CM. Nanti kalau kita hitung akan dapat CM-nya 936.082. IS-nya kita tinggal masukin lagi nih. IS kan 1,7 juta tambah 0,125 CM. Tinggal kita hitung aja 1,7 tambah 0,125 kali 936 ini tadi dapat 117.010, IS-nya 1,8 juta. Maka kita bikin aja langsung nih. Reciprocal cost-nya, alokasinya adalah sama ya, awalnya 500 sama 1,7 juta. Bedanya untuk yang client management, di sini kita udah jelas punya nih 436 information system. Ini kan kita di sini dibilang alokasinya yang mana yang lebih gede kan? Information system di situ. Ya udah di sini kita punya 1817010 dari sini nih. Nah, sama kita lakukan pembobotan kayak tadi. Ini ya 1310 bagi total
dikali sama 1817 dapat. Begitu juga buat assurance sama consulting, nanti dapat sisanya nih. Oh, ternyata si client management jadi 936.082, information system minus 117.000. Nah, kalau kita lihat ya, 936.082 ini kan hasil penjumlahan ya, 500 sama 436. Nah, angkanya itu akan sama dengan angka yang kita temuin tadi di persamaan linear. Jadi intinya angka yang ada di persamaan harus sama dengan angka yang kita dapetin di tabel untuk kita ngitung alokasi resiprokal ini. Kalau udah kita tinggal nolin aja, ini minus, yang ini berarti plus. Ya udah, assurance service kita hitung lagi pembobotannya client management pakai number of clients 98 dibagi total. Nah, kenapa yang ini pakai information system? Kenapa yang step down nggak ngitung information system? Kalau kita lihat nih, tadi kita bisa nggak ngitung information system karena di sini udah 0. 1,7 minus 1,7. 0. Tapi kalau yang resiprokal, ini kita nggak bisa langsung hapusin aja information system yang di atas. Karena kan nggak 0 nih. 1,7 dikurang 1,8. Masih ada nih sisa minus 117.000. Nggak mungkin dong costnya dia minus. Nah, jadi kita harus bikin jadi 0. Kita tambahlah 117.010 ini juga. Gitu. Intinya ketika dijumlah total cost-nya harus sama dengan total cost yang ada di awal. Oke. Nomor 3, pertanyaannya. Client A uses KAP-AK Test Assurance Service to audit its financial report, whereas Client B uses KAP-AK Test Assurance Service to audit its interim report. Client A spend 2.400 auditor hours and Client B spend 1.080 auditor hours. Using your calculations from point 2, determine the total cost, direct plus indirect for Client A and B if overhead allocation is based on total auditor hour and wage per auditor hour is 25. Nah, di sini kita disuruh ngitung cost-nya berapa sih untuk klien A dan klien B, direct dan indirect. Nah, indirect cost kan udah jelas ya. Kalau misal masih ingat di part 1 kemarin, indirect cost, overhead, itu adalah overhead cost, itu adalah part of indirect cost, manufacturing overhead. Karena kan itu tadi isinya kalau kita lihat terminologinya ya, definisinya. Overhead itu ada cost yang related to marketing, advertising, dan other internal services. Itu kan indirectly related ke production ya, nggak secara langsung related dalam proses produksi. Ketika kita mau bikin nih dari susu jadi condensed milk, kan sebenarnya nggak ada urusannya ya sama marketing dan advertising. Tapi somehow marketing dan advertising itu something yang dibutuhkan si perusahaan nih. Dan cost yang dikeluarkan juga yang perlu dialokasikan ke masing-masing unit dari condensed milk yang dibuat sama si perusahaan. That's why kita bisa bilang overhead cost-nya itu adalah indirect. Sedangkan kalau auditor wage ini kan udah jelas ya, upah auditor pasti direct. Karena berkaitan langsung dengan apa yang dia lakukan. In this case, service-nya audit assurance. Nah, kita hitung aja langsung berarti. Overhead cost-nya adalah, di sini kan dibilang overhead cost-nya itu based on total auditor hour. Auditor hour si klien A 2.400. Ya udah 2.400 dikali 17,36. Nah, 17,36 kita dapat dari mana nih overhead per auditor hour? Kan kita dapat ya, kalau kita ngomonginnya KPAKT di sini yang dibahas adalah assurance service-nya. Overhead yang dipunyai sama si assurance itu adalah 1276. Nah, terus ada juga M6, mana M6? Nah, ini dia. Auditor hours yang dipunyai di assurance service adalah sebesar 73.000. Nah, maka kita bisa cari nih overhead per auditor hour-nya 1276 dibagi 73.000. Dapat 17,36. Langsung kita kaliin sama auditor hour yang tadi ada di soal. Terus auditor wage itu upah auditor, ini kan ada 25 ya. Kita kali sama auditor hour-nya, karena di sini wage per auditor hour. Dapat total cost-nya klien A 101.000. Klien B juga cara yang sama, overhead cost-nya berarti kan 17,36, kita kali sama auditor hour-nya 1080. Auditor wage-nya juga berarti 25 dikali 1080. Nanti akan dapat total overhead cost-nya untuk masing-masing. Gitu. Oke, itu untuk supporting department cost. Ada yang mau ditanya dulu kah? Kak, izin bertanya, Kak. Hmm, Untuk berarti tadi kan udah ngejelasin tentang apa tuh kayak step down sama satu lagi yang reciprocal kan. yes. Kalau yang step down, kalau misalnya tadi
kan aku udah jelasin kalau misalnya dia itu udah nol, Hmm. kayak udah nol duluan berarti itu udah nggak usah dialokasi lagi. Hmm. Hmm. Nah, terus untuk yang reciprocal kan itu kan tadi pakai pakai koefisien gitu ya kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, di Koefisien. situ itu sistemnya tuh eh, kan ada apa itu namanya cost driver ya kan. Iya. Jadi kita alokasinya tuh berdasarkan weighting yang dipakai di problem satu gitu ya. eh iya, tapi lebih ke ininya aja sih langsung di sini. Karena kan kalau di problem satu, yang untuk client management kita nggak alokasiin weighting buat information system. Meanwhile Hmm. di sini kan kita harus hitung semuanya nih. Information systemnya juga kita include di number of client. Intinya semua cost drivernya yang ada di sini aja. Oh, oke. I see. Masih, Kak. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Okay. Kalau nggak ada, gue lanjut dulu ke problem selanjutnya. Oke. Okay. Sekarang ini adalah ngomongannya tentang activity based costing. Ya. Jadi kalau misal activity based costing, uh, ini sebenarnya beda sama yang tadi. Kalau kan tadi kita ngomongannya joint product and by product ini benar-benar cost ketika kita produksi suatu produk. Kalau supporting department cost, ya udah berarti costnya masing-masing supporting department itu kita alokasikan ke production department. Kalau activity based costing ini ya beneran kita alokasikan berdasarkan setiap aktivitas yang dia lakukan. Nah, kalau misal kita lihat di sini ya, jadi kan sebenarnya cost itu ada macam-macam nih. Let's say nih, yang biru, kotak biru kita lihat, activity-nya ada design activity, molding machine setup activity, molding machine operations, shipment setup, distribution, dan administration. Nah, kita alokasikan cost-nya beneran masing-masing. Jadi kayak design itu berapa dollar cost yang kita keluarkan. Molding machine setup berapa, molding machine operations berapa, shipment setup berapa, distribution berapa, dan administration berapa. Secara kasarnya kayak gitu kalau misalnya kita ngomongin activity based costing. Nah, di dalam activity based costing itu kita mengenal four levels in the cost hierarchy. Jadi cost hierarchy itu ada output unit level, batch level, product sustaining, dan facility sustaining. Nah, kalau kita lihat output unit level, ini berarti cost yang beneran langsung nempel ke individual unitnya. Unit produk atau service-nya. Itu kalau output unitnya. Kalau misalnya batch level, itu cost yang related ke group of units. Jadi ketika kita produksi nih, kita pengen produksi susu. Eh, kita pasti produksinya itu dalam satu batch. Let's say dalam satu batch ada 50 kotak susu yang kita bikin. Nah, cost untuk memproduksi 50 kotak susu itu adalah batch level cost-nya gitu. Jadi kalau yang output unit kan beneran cost untuk memproduksi satu kotak susu berapa? Kalau batch level, cost untuk memproduksi satu batch susu itu berapa sih? Satu batch yang terdiri dari ada 50 kotak susu. Nah, itu untuk yang batch level. Kalau product or service sustaining, ya ini intinya cost yang diperlukan untuk memproduksi tanpa peduli dia itu berapa unit yang ya berapa unit atau berapa batch. Intinya ketika kita mau memproduksi si susu ini berapa sih cost yang perlu kita keluarkan gitu. Kalau visi facility sustaining trace. Nah, facility sustaining ini lebih ke indirect cost sifatnya. Karena costnya kita nggak bisa trace langsung kayak let's say kita ngomongin costnya listrik si pabrik gitu. Listriknya pabrik, air yang biaya air pabrik itu kan kita nggak bisa trace ya langsung ke masing-masing produk. Buat bikin satu kotak susu itu tuh perlu listrik berapa ribu sih setiap kotak susu. Nah, itu cost-cost yang kayak gitu kita masukin ke facility sustaining cost di cost hierarchy gitu. Terus, nah ini ada steps in calculating ABC. Ada 7 step ketika kita ingin melakukan penghitungan activity based costing. Yang pertama, identify the product that are the chosen cost object. Nah, di sini kalau kita lihat, nih ya step 1, cost objeknya apa? Kalau di sini S3 and C5 lenses. Jadi ini
konteksnya adalah kalau di buku, ini kan gue ngambil dari buku ya. Kalau di buku ini konteksnya dia ngomongin tentang bikin lensa kamera. Jadi dia punya 2 produk, lensa S3 sama lensa C5. Nah, step 1 kita tentuin nih cost objeknya. Cost objeknya ada 2, lensa S3 dan lensa C5. Step 1 udah. Step 2, identify direct cost dari produknya. Nah, direct cost di sini. Direct cost itu ada 3 kan, pasti direct material, direct manufacturing labor, sama manufacturing overhead. Manufacturing overhead masuk ke part of indirect sih. Iya, direct material sama direct labor kan berarti yang kita bisa identify di sini. Atau kalau di sini ada mold, cleaning, and maintenance karena kan activity cost-nya ya. Terus yang step 3, pilih activities dan cost allocation basis-nya untuk kita pakai untuk allocating indirect cost-nya ke produk. Nah, step 3-nya di sini ada, nah, yang ini, yang warna oranye atau pink. Jadi kita bikin tentuin dulu nih, cost allocation base-nya apa. Ada 100 per square feet, 2000 setup hours, 12.750 molding machine hours, atau kita bisa bilang cost driver-nya apa sih sebenarnya dari masing-masing indirect cost ini. Nah, step 4-nya identify indirect cost-nya apa. Jadi, ketika kita ngomongin design activity, maka cost driver-nya adalah per square feet. Ketika kita ngomongin molding machine setup activity, cost driver-nya adalah setup hours-nya berapa lama. Gitu. Nah, step 5, kita itu nge-rate per unitnya dari setiap cost allocation base-nya. Ini, step 5 ya. Yang ada harga-harga nih. Jadi kita udah punya design activity 450.000. Cost driver-nya ada 100 per square feet. Berarti per square feet, per square feet itu kita punya 450.000 bagi 100 atau 4.500. Gitu. Step 6-nya, kita hitung indirect cost allocated ke masing-masing individual produk. Ini ya, nanti kita akan lakukan penghitungannya. Step 7-nya total cost-nya berapa. Direct cost ditambah dengan indirect cost. Jadi yang hijau ini menunjukkan bahwa semua yang segitiga biru di bawah ini adalah direct cost. Meanwhile, semua yang ada di atas ini adalah indirect cost-nya dia. Yang perlu kita alokasikan secara activity based costing. Gitu. Nah, di sini mungkin kita langsung masuk ke soal aja. Problem 3, activity based costing. Jadi, summer company manufactures two products, product A and product B. The company uses a single plant-wide overhead rate based on direct labor hours. The budgeted manufacturing overhead for the year 2023 is calculated as follows. Jadi, untuk indirect cost-nya atau overhead cost-nya dia cuma pakai satu rate, yaitu ya udah cost driver-nya direct labor hours itu aja. Kita bisa lihat di sini nih. Cost of machinery 2 juta, inspection setup 875, engineering 735, dan other factory related cost-nya 270. Pokoknya kita punya total manufacturing overhead cost kita 3880. Gitu. Nah, terus ada data lain juga. Quantity produce-nya sekian, direct material cost per unitnya, direct labor hour per unitnya, dan direct labor rate per hour-nya berapa. Ada info juga, summer company's pricing policy was adding a 15% markup from the total cost. Jadi selling price-nya ada markup 15% dari cost-nya. The company was comfortable with this policy up until a new competitor introduced similar products with a significantly lower price. As a controller of summer company, you are asked to look into this information. You suspect that the single plant-wide overhead rate may be causing cost distortion between the company's two products. You decide to work on activity-based costing system. Nah, terus overhead categories-nya sekarang kita bagi nih based on masing-masing activity cost pool dan cost driver-nya. Oh, cost of machinery pakai machine hours, inspection setup cost pakai number of production, dan seterusnya. Ada additional information di sini ya. Product machine hours-nya berapa, units per batch-nya berapa, engineering hours-nya berapa, dan square footage-nya berapa. Gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama, calculate budgeted direct labor hours for the year 2023. Oke, jadi 2023 budgeted direct labor hour-nya, nih ya, kan kita udah punya nih, direct labor hour-nya 5.000 untuk produk A. Produk yang diproduksi ya, kita kali sama 5. Kalau misalnya produk B, direct labor hour-nya kita kali sama 8. Kenapa 5 dan 8? Karena di sini, nah ini,
Produk A direct labor hour-nya 5 jam. Produk B 8 jam. Jadi kita tinggal kali aja. Berarti 5 jam dikali 5.000 untuk produk A, produk B 8 jam kali 9.000. Dapat totalnya 97.000. Yang kedua, pertanyaannya, using the company's current products costing system, calculate predetermined overhead rate using direct labor hour as a single cost driver. Oke, kita diminta untuk ngitung nih, berapa sih sebenarnya overhead rate-nya kalau misal kita cost driver-nya beneran cuma budgeted direct labor hour. Ya kan, yang ada di perusahaan saat ini tuh ini case-nya. Jadi, manufacturing overhead-nya 3,8 juta, yang tadi kita udah totalin di atas ya. Budgeted direct labor hour-nya 97.000, dapat dari yang kita hitung di nomor 1 tadi. Maka predetermined overhead rate-nya langsung aja 3880 bagi 97.000. Ada 40 predetermined overhead rate. Gitu. Yang B ditanya calculate the full product cost and selling prices per unit of product A and product B. Oke, ya udah tinggal kalau full product cost kan tinggal ditambah ya. Direct cost-nya, direct labor cost-nya ditambah overhead cost-nya. Nah, direct material untuk produk A kita bisa cari dari sini. Udah ada infonya di soal 64. Produk B 92. Terus direct labor-nya ada 5 jam per unitnya kan. 1 jamnya 14. Berarti 5 kali 14. Produk B berarti 8 kali 14. Terus overhead-nya, nih ya, kita punya rate-nya 40. Ini kan cost driver-nya budgeted direct labor hour. Yaudah tinggal kita kali aja. 40 dikali sama 5 jam. Ini produk A. Produk B berarti 40 kali 8 jam. Dapat 200 dan 320. Dapat full product cost-nya tinggal dijumlahin aja. Selling price yang hitungnya gimana? Tinggal di markup. 334 cost produk A, kita kali 1 ditambah 15%. Dapat selling price-nya. Gitu. Nah, terus nomor 3, pertanyaannya using the additional gathered, work on the activity-based costing system. Yang A, determine the level of cost hierarchy for each activity cost pool. Nih ya, berarti kan activity cost pool-nya ini, machinery, inspection, engineering, sama other factory related. Machinery kita bisa bilang output unit, karena kan setiap mesin bisa kita trace ya untuk masing-masing output. Inspection and setup cost ini batch level. Kenapa? Karena di sini dibilang nih, the production plan for inspection and setup is done per batch. Jadi batch level. Engineering cost-nya output unit, karena di sini engineering hours-nya based on direct hours-nya kan, engineering hours. Other factory related ini facility sustaining. Kenapa? Karena di sini ngomongnya dia square meters nih. Jadi berapa meter persegi yang dipakai buat produksi produk A, berapa meter persegi yang dipakai buat line assembly-nya produk B gitu. Yang B, for the following activity cost pool, compute its budgeted level of cost driver. Jadi B1 ya, kalau misal cost of machinery, kan machine hours-nya masing-masing ini yang ada di soal ya, tadi 0,5 produk A, produk B 1,5. Budgeted machine hour-nya ya tinggal dikali aja, 0,5 dikali sama quantity produce-nya untuk produk, yaitu 2.500. Inspection juga sama, berarti number per batch-nya kita kali sama berarti kan budgeted number of production-nya 5.000 unit dibagi sama 50. Artinya di sini ada 100 batch ketika kita pengen produksi produk A gitu. Yang C, for each activity cost pool, compute a pool rate. Ya udah, kita punya nih overhead cost-nya dapat dari sini ya. Udah dari awal semua kan, kok machinery, inspection, engineering, sama other factory. Tinggal pindahin ke sini. Cost driver-nya kita juga bisa dapat nih. Hitung tadi ya, machine hour tinggal ditambah A sama B. Inspection juga tinggal ditambah A sama B berapa batch. Engineering ini ada 3.000 dari mana? Dari sini. Budgeted engineering hours for 2023 are 3.000 hours. Terus ini kalau yang other factory related ada 2.500 square meters di sini ya. Nah, kenapa cuma 2.250? Karena di sini dia bilang 10% untuk administrasi, 40% produk B, sisanya produk A. Berarti kan produk ada 10% yang nggak dipakai sebagai line assembly produk A maupun produk B. Maka kita cuma bisa hitung 90%-nya dari 2.500 ada 2.250.
Full rate-nya tinggal dibagi aja 2 juta bagi 16.000, 875 bagi 175, dan seterusnya. Yang D, determine the per unit cost for each activity cost pool for product A and product B. Round to decimal places. Ya udah sama aja caranya. Machine hours, cost of machinery kan cost driver machine hours ya. Machine hours-nya ada 2.500 nih dari yang udah kita cari. Total cost-nya berarti tinggal full rate-nya yang cost of machinery kita kali sama berapa machine hours-nya ada 2.500. Gitu. Nanti dapat cost per unitnya tinggal total cost dibagi machine hours-nya. Gitu. Sama untuk inspection, engineering, dan other factory, caranya sama. Yang E, hitung cost per unit yang baru. Ya udah tinggal ditambah aja. Kita kan udah punya nih machinery yang direct material, sorry. Itu kan tetap ya 64. Direct labor tetap 70. Nah, yang berubah kan overhead-nya nih. Cost of machinery 62,5, inspection 100, dan seterusnya tinggal dijumlahin aja. Full product cost-nya itu tadi kita udah dapat ya. Nah, sekarang kita suruh compare antara full product cost dengan traditional method dengan new cost pada ABC. Gitu. Traditional method kita punya 334 sama 524. Dari mana? Ini. Dari yang tadi kita hitung di B. Full product cost-nya 334 dan 524 kalau pakai metode tradisional. Kalau pakai ABC sekarang full product cost-nya ada 414 dan 479. Jadi kita bisa bilang sebenarnya produk A itu undercosted loh, karena penghitungan yang ada di perusahaan sekarang mengatakan cost dia 334, padahal cost dia seharusnya kalau kita bener activity based costing 414, jadi dia undercosted. Produk B kebalikannya, tradisionalnya lebih tinggi, berarti dia overcosted. Gitu. Itu untuk activity based costing, ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, gue lanjut dulu ke activity based management ABM. Oke, sebenarnya di quiz tahun lalu itu kan ada part 1, part 2 ya. Tapi gue lihat sebenarnya not that different, nggak sebeda itu antara part 1 dan part 2. Jadi mungkin gue akan jelasin yang part 1 aja. Begitu juga dengan yang JIT dan backflash costing. Ini part 1 dan part 2-nya juga kurang lebih masih related, jadi gue akan jelasin part 1 aja biar nggak terlalu lama juga. Dan yang terakhir ada cost of quality gitu. Oke, mungkin sekarang kita activity based management dulu. Jadi yang part 1 ya. Kutek Supermarket has made a decision to enlarge the dimensions of its Depok shop. The user seeks data regarding the profitability of specific product categories, namely food, vegetables, and dairy products. KS presents the data for each product line in 2023. Udah gue pindahin semua ke sini ya. Revenue, COGS, cost of bottles return, number of purchase order, delivery receipt, dan sebagainya. KS also provides the following information. Ini udah gue pindahin juga. Activity-nya apa, total support cost-nya berapa, dan cost allocation base-nya. Pertanyaannya, calculate the operating income and operating income as a percentage of revenues for each product line in Kutek Supermarket by allocating store support cost, all costs other than cost of goods sold to product lines. Intinya dia pengen tahu nih operating income-nya berapa. Ya udah, tinggal kita hitung aja revenue. Udah dapat dari soal semua ya, food, vegetable, sama dairy product ada revenue. COGS juga udah di-provide dari soal. Nah, dapat gross profit-nya revenue minus COGS. Nah, sekarang masing-masing activity cost-nya nih. Cost of bottle return, dia kan berarti ada 4.800 nih. Untuk yang food, vegetable, sama dairy products nggak ada. Oke. Cost of ordering sekarang. Nah, ordering itu, cost driver-nya adalah purchase order kalau kita lihat di sini. Purchase order-nya 144. Tinggal kita kali sama rate-nya. Rate-nya berarti 62.400 dibagi 624 purchase order kali 100. Maka kita dapat cost of ordering-nya 14.400. Cost of delivery juga sama, berarti number of delivery 120 dikali 100.800 bagi 1260 delivery. Dan seterusnya, nanti kita akan dapat total cost-nya. Terus langsung kurangin aja gross profit kurang total cost, dapat operating income. Percentage-nya tinggal operating income dibagi ke revenue yang ada di atas. Gitu. Terus yang nomor 2, what can you perceive from the answer? What should the manager of KS do with this information then?
Ini teori lah ya, bisa dibaca sendiri aja di Excel-nya juga. Gitu untuk infonya. Oke, untuk activity based management, ada yang mau ditanya kah? Kurang lebih mirip sama activity based costing, bedanya dia lebih komprehensif aja. Oke, kalau belum ada, gue lanjut lagi ke JIT. Nah, JIT just in time sama backflash costing. Oke, kita lihat di sini Yondako. Ini gue juga bahas yang part satunya aja ya, biar nggak terlalu lama karena yang part 2 juga more or less related ke sini kok. Oke, part 1. Yondako, a producer of electric car parts, has installed a JIT production system and is using a backflash costing system for its cost flow. Currently, Yondako uses purchase of direct materials as the first trigger point, the completion of goods as the second trigger point, and sale of finished goods as the third trigger point. The following data are for Oktober 2023. Jadi trigger point dia ada 3 ya. Ada purchase of direct materials, completion of goods, dan sale of finished goods. Ini following datanya, direct material purchase, direct labor cost, dan seterusnya udah dipindahin semua ke sini. Terus, wait, ini gue. Nah, oke. Terus ada, there are no beginning or ending inventories. All goods produced were sold with a 50% markup. Berarti semua barang yang dijual, diproduksi itu dijual markupnya 50%. Oke. Pertanyaannya yang A. Prepare journal entries for the month using backflash costing. Oke, kalau pakai backflash costing, kita mengenal adanya JIT atau backflash costing itu kita akan menjurnal sesuai dengan trigger point yang ada. Nah, ini kan info yang tadi ada ya. Direct material purchase, direct material use, conversion cost incurred-nya, dan conversion cost allocated-nya. Nah, apa sih sebenarnya conversion cost itu? Jadi, kalau misal kita lihat untuk backflash costing, itu kita perlu ada beberapa info tambahan selain yang udah dijual, yang ada di provide di soal. Direct material purchase, kita punya 975 dari soal, exactly sama. Nah, yang used juga 975. Dari mana kita bisa dapat info yang used adalah 975? Karena di sini di soal dibilang, there are no beginning or ending inventories. Jadi karena nggak ada ending dan nggak ada beginning dan ending inventory, artinya semua inventory yang dia purchase akan langsung dia jual lagi dong. Semuanya nih, 100% yang dia beli dijual semua. Maka yang di purchase dengan yang di use jumlahnya akan sama. Gitu. Terus conversion cost incurred itu kita pakai direct labor cost ditambah overhead cost-nya. Kalau conversion cost yang allocated, kita allocated direct labor cost-nya ditambah dengan allocated overhead cost-nya. Ya sama, intinya kan conversion cost basically adalah direct labor ditambah overhead cost. Cuman yang kita alokasikan itu 950, tapi yang incurred itu 900.000 gitu. Nah, ketika kita pakai backflash costing atau JIT, kita bikin jurnalnya based on trigger point. Nah, trigger point pertama tadi di soal dibilang adalah purchase of direct materials as the first trigger point. Nah, berarti ketika kita beli direct materials, kita akan mencatat nih materials and in process inventory control pada accounts payable sebesar 975.000. Nih, yang kita purchase ya. Nah, terus ada juga conversion cost control 900.000 pada accounts payable dan wages. Nah, accounts payable-nya sebesar 735.000, ini adalah sebesar overhead cost-nya. Wages payable-nya adalah direct labor cost-nya. Gitu. Ketika kita purchase of direct materials itu kan sebenarnya kita emang beli barangnya aja nih. Tapi kan sebenarnya ketika kita memproduksi si barang ini, ada cost yang incurred di situ, cost either itu direct labor, either itu overhead. Nah, bagian yang masuk overhead itu akan kita masukkan ke accounts payable. Meanwhile, bagian yang direct labor akan jelas masuk ke wages payable. Gitu. Nah, terus second trigger point itu adalah completion of goods. Jadi ketika barangnya udah selesai, kita akan catat nih. Berarti kan ada finished goods ya. Finished goods control.
Nah, material and in process-nya tadi kita kreditin, berarti sekarang yang udah kita purchase, materialnya udah jadi finished goods kan? Kita kreditin 975. Terus ada conversion cost allocated-nya 950 juga. Yang tadi kita udah catat ya. Nah, itu masuk ke jurnal completion of goods. Terus ada trigger point yang terakhir adalah sale of finished goods. Sale of finished goods kan jelas ya kalau sales itu ada AR pada sales nih dan COGS pada finish inventory atau finished goods. COGS pada finished goods saya sebesar yang tadi ya 1925. Nah, AR pada salesnya sebesar 2887.500. Dapat dari mana? Dari COGS-nya. Ini kan dibilang ya, markup-nya 50%. Ya udah, 1925 dikali 1 tambah 50%. Gitu. Dapat AR pada salesnya 2887. Terus ini kalau ada over allocated atau under allocatednya masih dicatat juga. Conversion cost allocatednya 950 ya. Nih. Nah, conversion cost controlnya 900 ya kan di sini. Yang incur yang kita alokasikan sebenarnya 950, tapi yang incur cuma 900. Maka 50-nya akan masuk ke COGS, kita kurangin. Gitu. Dikreditin di sini. Sebenarnya kalau jurnal ini tuh ada banyak, nggak cuma ini doang. Bisa dibaca di buku aja. Basically logiknya kayak gitu yang tadi gue jelasin. Intinya kalau misal ketika kita beli ya pasti kan inventory pada AP gitu ya. Inventory-nya kan raw material, berarti material in process. Terus kalau misalnya completion berarti kan dari material jadi finished goods. Kalau sale ada AR sale sama COGS inventory secara umum. Terus kita masih catat under allocation atau over allocation-nya dari conversion cost. Gitu. Nah, tapi ada beberapa jurnal yang agak beda lagi. Itu mungkin bisa dicek aja di buku atau di PPT dosen. Itu tuh ada lebih komprehensif penjelasannya. Ini kan kalau di sini cuma brief aja ya, based on apa yang required by soalnya aja. Gitu. Nah, yang B. If Yonder uses traditional costing for this costing system, prepare the journal entries using this method. Ya, kalau misal traditional costing ya itu tadi ya. Ketika kita purchase material pada AP 975 nih. Benar. Terus ada conversion cost pada AP dan wages masih sama ya kayak yang ini. Nah, terus dia ada juga namanya WIP. Nah, jadi ketika kita ngomongin backflash, si backflash ini kan nggak ada trigger point WIP ya. Trigger point dia purchase, completion, dan sales. Sebenarnya kalau tradisionalnya ada WIP. Jadi barang yang belum jadi itu akan kita masukkan ke WIP. WIP pada materials and in process and conversion cost-nya sebesar ini tadi. Kalau ada completion, ya udah tinggal finish goods pada WIP. Gitu. Ketika penjualan tetap sama tadi ya, COGS pada inventory atau pada finish goods sama AR pada sales. Under allocation over allocation-nya caranya juga masih sama persis. Gitu. Terus yang C, post the entries in requirement A to T accounts for applicable materials and work in process inventory control, dan lain-lain. Intinya ya tinggal masukin T account ya. Kalau direct materials ini tadi ya. Yang pertama misalnya ada materials and in process. Gimana sih cara masukin ke T account-nya? Kita lihat aja di sini. Materials and in process 975 debit. Masuk aja debit 975. Terus ada lagi nggak materials in process? Nah, ini di sini. Kredit 975. Ya udah, masukin kreditnya 975, balance akhirnya 0. As simple as that aja sih. Untuk semuanya juga sama caranya. Gitu. Oke, yang D ini teori kenapa kita harus pakai JIT production system rather than traditional system. Ya, inilah penjelasannya. Uh, ada di Excel-nya nanti. Gitu. Oke, untuk JIT ada yang mau ditanyain? Oke, kalau gitu kita ke soal yang terakhir. Part 2 ini basically almost the same sama yang tadi. Cuman dia lebih detail. Nanti bisa dibaca aja, udah gue masukin juga di Excel. Nah, yang terakhir adalah cost of quality. Cost of quality ini sebenarnya nggak susah. Cuman agak kadang itu ada bisa bingung kayak ini tuh masuknya sebenarnya ke
cost yang mana, apakah prevention, appraisal, atau yang mana gitu ya. Nah, basically intinya soal ini adalah kita diminta bikin COQ report, quality of cost of quality report, terus di bawahnya kita suruh analisis. Nah, di sini udah ada nih analisisnya semua. Ini gue ambil dari Excel-nya yang ada di ASIS, salah satu ASIS kalian. Jadi most likely akan sama isinya. Cuman mungkin bisa dibaca aja yang analisisnya. Mungkin gue akan lebih jelasin ke gimana sih cara bikin quality cost report-nya. Karena kalau misal yang analisis sudah stated as it is saja sih. Kayak ya udah sesuai yang dibaca aja. Oke. Nah, ini tabel yang ini udah ada di sini semua. Kita diminta bikin quality cost-nya. Nah, quality cost itu ada 4. Ada prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external failure cost. Kalau misalnya prevention cost, ini adalah cost yang dikeluarkan perusahaan untuk mencegah suatu kesalahan terjadi. Gitu. Intinya sebelum kita melakukan produksi, ketika kita melakukan sesuatu, maka di situ kita akan mengeluarkan namanya prevention cost. Kalau kita ngomonginnya appraisal cost, itu adalah cost yang terjadi akibat adanya kesalahan gitu. Atau bukan kesalahan, tapi lebih ke kita harus melakukan pengecekan ketika kita sudah melakukan produksi gitu. Appraisal itu checking. Nah, kalau failure cost ini ketika sudah terjadi kesalahan beneran. Kalau internal failure ya karena kalau misal emang kesalahannya internal. Kalau external failure ya basically as simple as cost ini muncul karena ada campur tangan eksternal. Oke, mungkin gue langsung jelasin aja di laporannya ya. Nah, ini dia. Quality Cost Report dari Katniss Corporation for the year ended in Desember 31, 2022 dan 2023. Yang prevention cost, di sini kita lihat ada sewing machine repairs. Sewing machine repairs, kenapa masuk ke sini? Ke prevention cost sebenarnya. Karena, nih, Katniss Corporation is a company in Jakarta that produces mattresses. Jadi, main business dia adalah memproduksi matras. Ketika dia memperbaiki mesin jahit, itu kan artinya dia melakukan maintenance gitu terhadap si mesin jahit ini supaya nanti ketika produksi nggak ada kesalahan. That's why kita bisa masukin di prevention gitu. 2022 dan 2023 kita bikin komparatif. Terus design engineering, of course jelas ya ini prevention. Quality training juga jelas. Ini kan training, pasti prevention kalau training. Procurement processing. Procurement itu kan pengadaan barang ya. Nah, seluruh proses produksi ini nggak akan terjadi kalau nggak ada procurement. Jadi, prevention, ini kan tadi yang gue bilang sebelum si proses produksi terjadi. Jadi, procurement ini terjadi sebelum produksi, ya jelas, of course, dia masuk ke prevention. 110.000, 2022 dan 2023, 98.000. Gitu. Dapat totalnya, dapat percentage-nya. Percentage-nya ya udah tinggal 96, 56, dibagi sama ini ya, total quality cost-nya. Gitu. Kalau sales berarti ke sales-nya berapa. Nah, yang masuk ke appraisal, ini adalah product testing, itu tadi ya. Jadi ketika kita testing nih, produknya udah jadi. Kita tes sekarang. Nah, itu masuk ke appraisal. Assembly inspection. Nah, assembly inspection ini biasanya dilakukan paralel ketika melakukan produksi. That's why di sini kita masukinnya di appraisal cost gitu. Jadi kita inspection nih. Assembly inspection itu kan artinya sebenarnya kalau kita ngomongin assembly itu nggak terbatas cuma di mesin ya. Tapi kan ketika kita melakukan proses produksi di line of assembly itu kita melakukan inspeksi secara keseluruhan nih, mulai dari awal produksi, dari apalah itu bahan materialnya si mattress sampai akhirnya dia bisa jadi mattress. Itu kan kita ngeliatin, melakukan inspeksi, checking. Nah, itu masuknya ke appraisal. Biasa sih keywordnya kalau udah ngomongin testing, inspection, most likely masuknya ke appraisal. Tapi dilihat lagi nature-nya. Kalau misal prevention biasanya ngomonginnya tentang training, procurement gitu-gitu masuk ke prevention. Terus internal failure cost, mattress rework. Berarti kalau misal mattress rework ini kan berarti terjadi karena adanya setelah kita lakukan testing produk di appraisal cost, kita lihat nih, ternyata si matrasnya ini rusak, mesti kita rework, kerjain ulang lagi. Nah, itu kan kesalahannya di kita nih, nggak ada dari luar. Nah, kalau yang external failure cost kayak warranty repair. Nih, warranty repair cost berarti kan adanya garansi ya.
Kalau garansi kan udah urusannya sama customer. Kalau internal tuh urusannya sama diri kita sendiri, sama perusahaan doang. Kalau warranty urusannya udah sama customer, sama garansi. Ketika barang udah keluar, nyampe ke customer, terus baru ditemukan rusaknya di sana, di situ kita baru akuin sebagai external failure cost. Kalau internal, itu ketika barangnya masih di kita, udah selesai, tapi masih di kita. Dan kita temuin kesalahan di situ, masuk ke internal failure cost. Makanya that's why warranty pasti masuk ke eksternal, karena kan udah nyampe customer barangnya. Customer complaint, of course, masuk ke eksternal. Mattress recall. Kalau recall kan artinya si matras sudah di tangan customer, kita tarik balik tuh. Entah karena mungkin bahannya ada yang nggak memenuhi standar lah, atau ada sesuatu lah intinya yang membuat kita menjadi recall lagi. Gitu. Nah, dapat total quality cost-nya, dan di sini dapat percentage of sales dan percentage of quality cost-nya. Gitu intinya. Oke, mungkin analisis sedikit terkait dengan hasil quality cost ini gimana. Nah, quality cost-nya meningkat di 2002, quality cost-nya menurun 2023 dari 2022. Tapi apakah bisa dibilang bahwa dia berperforma lebih baik? Belum tentu juga. Karena jadi quality cost-nya lebih rendah. Tapi failure cost-nya itu lebih tinggi nih. Kita lihat ya. Failure cost-nya 400.000 2023, di 2022 300.000. Control cost-nya 2023 1,5 juta. 2022 1,7. Bisa dilihat nih, kita bisa bikin asumsi. Oh, kemungkinan di 2023, oke, mungkin performa secara quality cost dia menurun. Jauh lebih bagus tuh, 1,9 dari 2 juta. Tapi kemungkinan nih, performa dia lebih buruk karena failure dia lebih banyak sekarang. Kerugian kita dari failure itu adalah 400.000. Naik dari tahun lalu. Kemungkinan bisa disebabkan karena kontrol cost kita ini berkurang nih. Kontrol cost kita dari 1,7 dari 1,5. Kayaknya kontrol kita kurang. Makanya failure kita nambah dari 300 jadi 400. Itu. Itu mungkin secara brief analisisnya. Untuk analis lebih detail dan sebagainya, ini tuh ada lebih. Nah, di sini lebih jelasnya nih prevention tuh apa aja. Contoh-contohnya, quality cost. Ini gue ambil dari asistensi. Jadi harusnya sama aja kayak yang ada di kalian punya. Yang untuk nomor ini. Oke, itu buat quality cost sama mungkin itu aja sih dari gue hari ini. Ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan keseluruhan materi hari ini? Oke.